memikirkan wayang bocor dan ingin membentuk wayang bocor itu karena saya selalu menyukai sebuah eksplorasi dan eksperimen, dan wayang bocor ini salah satu penggabungan dari dunia seni rupa yang saya geluti dan seni pertunjukan, seni musik, dan seni tradisi yang ada di sekitar kita. Sebenarnya itu ide yang paling dasar. Jadi area yang sangat terbuka, siapa aja bisa bereksplorasi, bereksperimen, siapa aja bisa mempresentasikan karya, dan hanya khusus untuk wayang bocor ini kita bentuknya sebuah kolaborasi. Jadi memang ada bentuk hal yang menarik untuk disajikan di sebuah pertunjukan. Kenapa saya memakai wayang? Bahwa saya terinspirasi oleh kayonnya wayang, jadi bayangannya wayang. Jadi saya mengembalikan kayon kepada publik. Publik tetap bisa menikmati pertunjukan dari belakang, dari penonton, tetapi akan lebih sempurna dan menyenangkan itu dari bayangannya. Karena fantasi kita akan lebih luas. Ya, bayang-bayang itu mesti dimainkan juga, sebagaimana kemudian seorang aktor memainkan tubuhnya secara wadak, secara utuh gitu, tidak melalui bayang-bayang. Sama aku pikir. Cuma di bayang-bayang ini memang kemudian ada hal teknis yang juga harus dihitung, bagaimana bermain dengan cahaya ya, sehingga kemudian menimbulkan satu efek bayang-bayang yang kuat. Itu juga harus diperhatikan. Mati koy. Lebih hidup lagi wayangnya karena juga ada penggunaan teknologi cahaya dan ada musik, kemudian juga ada aktor yang live gitu. Jadi penonton disajikan pada yang manusia dan yang visual yang bukan manusia gitu, yang itu kaya gitu, sangat kaya menurutku. Yang menarik kan kemudian di wayang bocor kali ini kan lebih kompleks ya, elemen-elemennya lebih banyak. Bukan hanya bermain dengan wayang kulit gitu, tapi ada aktor juga di sana, kemudian ada permainan cahaya juga di sana. Ini yang membedakan dengan wayang bocor sebelumnya. Dulu itu cahaya ya benar-benar berangkat dari proyektor atau OHP yang di belakang layar gitu. Nah, sekarang dengan keterlibatan Banjar di sini memang kemudian ada banyak permainan cahaya yang ikut mendukung cerita ataupun mendukung pertunjukan secara visual gitu. Terus kemudian ada Komar dan Tere gitu di keaktoran gitu. Ya saya coba kemudian memanfaatkan apa yang ada di mereka. Tere dengan kemampuannya menari, menyanyi gitu, dan juga berimprovisasi. Komar dengan bahasa tubuhnya yang kuat gitu. Ini memang prosesnya lebih kompleks dibanding dulu. Dulu kan memang kemudian hampir semuanya terpusat pada permainan dalang ya. Dramatika dari satu pertunjukan itu ditentukan sangat besar sekali oleh visual, dan kemudian juga selanjutnya kalau yang khusus untuk di pertunjukan ini ada musik yang juga mengatur alur dari ritme pertunjukannya. Jadi elemen-elemen yang lain, misalnya permainan aktor atau tari yang di luar bayang-bayang itu lebih seperti bocoran-bocoran saja yang menguatkan bayang-bayang. Di sini kita bisa lihat bahwa tiap proyek saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai seniman dari disiplin ini. Ya, ada Mas Gunawan Maryanto, ada Sari Hulu, ada Banjar. Jadi misalnya mereka adalah bagian-bagian elemen-elemen berkesenian juga. Jadi, secara bentuk, secara sebuah tubuh pertunjukan itu saya kembalikan ke masyarakat. Jadi mereka akan menentukan bahwa ini terlalu seni rupa atau ini bukan pertunjukan teater. Nah, itu publik. Ali, bangun Ali. Sujud tok 3 hari 3 malam.
Bangun kamu. Iya mas. Ini ada informasi pemberangkatan, kamu mau ikut atau tidak? Pemberangkatan kemana mas? Ayo ke Afghanistan, no mosok ke Trenggalek. Hah? Ke Afghanistan sebagaimana yang sudah kita obrolkan tiap malam itu. Ikut mas, ikut. Oke, kamu sudah yakin mau ikut? Ya, yakin mas. Kalau begitu kamu siapkan duit 300.000. Ya? 300.000 mas. 300.000. Ke Afghanistan cuma 300.000 toh mas? Itu sampai Merak doang. Habis itu kamu renang sampai Malaysia, terus jalan darat. Itulah perjuangan. Oh gitu ya mas. Ya, bagaimana? Siap mas. Kamu mau ikut? Ikut mas. Kalau antum ikhlas, insya Allah akan memudahkan jalan antum. Cerita dari Wayang Bocor sih yang pertama memang berangkat dari situasi-situasi terkini yang berlangsung di masyarakat kita gitu. Itu apa isu-isu yang menarik gitu. Terus yang kedua memang berangkat dari karakter-karakter yang dibangun oleh Eko gitu kan, lewat karya-karya seni rupanya. Misalnya tokoh Ali dan Seroja ini memang saya berangkat dari karya patung dari Eko gitu. Terus ketika saya melihat sosok dari patung-patung itu, kemudian saya menyusun ceritanya itu dari sana, biografinya. Terus kemudian itu saya jadikan tokoh cerita lah untuk Wayang Bocor ini. Di sini peristiwa bisa kita kembangkan berdasarkan visual yang kita coba bangun gitu. Dari situ visual dan cerita itu di mix jadi satu. Keterlibatan tim, kru, apresiasi dan respon terhadap cerita itu sangat luas. Proses benar-benar latihan itu 2 bulan itu sudah naskah dan segala macamnya. Intensif itu 1 bulan sebenarnya dengan seluruh tim. Prosesnya sambil jalan semakin tahu, oh begini ada kebocoran, ada kelucuan, ada saat-saat serius, sama-sama mencari dan akhirnya ketemu ya, okay. Bisa dibilang 85% itu naskah. Yang improvisasi itu cuma di beberapa bagian, terutama di bagian akhir yang di Punokawan itu, karena alurnya sudah pasti gitu, beberapa poin-poinnya sudah pasti, tapi ya ada pengembangan sedikit. Kita menggunakan naskah, tapi lama-lama kita juga bisa mengembangkan dari naskah itu, terus mencoba untuk ada improve-nya dikit-dikit. Karena di sini enaknya kita dapat kebebasan untuk mengeluarkan ekspresi kita. Dan saya juga cukup takjub karena sistem kerja teman-teman ini juga sangat respon dan mereka sangat antusias. Nah, itu poin penting bagi saya. Baru pertama kali nonton sih, cuma emang menghibur, bagus, visualnya bagus banget. Baru pertama kali ngelihat wayang, bentukannya kontemporer kali ya jatuhnya. Lucu sih, saya nggak tahu kalau ternyata wayangnya, saya pikir wayang-wayang serius gitu, ternyata banyak komedinya. Bagus sih mas, menghibur. Seru sih, seru banget, terus lucu dan ceritanya ringan, mudah dimengerti. It was really interesting and I enjoyed it a lot. I thought it was funny, although I didn't understand a lot, but what I understand was good.
karena saya biasanya nonton wayang-wayang tradisi ya, ini jadi suasana yang baru, jadi lebih kontemporer, jadi lebih mudah untuk diterima dan dicernalah message-nya gitu. Kalau saya senang karena ini memang terobosan, lebih senangnya lagi karena ceritanya aktual, kemudian digabung dengan rapping yang keren sekali. Pokoknya saya puas. Mas Eko berkarya terus. Dari proyek Wayang Bocor yang sebelumnya edisi 1, 2, 3, ini yang keempat, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda dan itu memberikan gejolak atmosfer kreatif yang tersendiri bagi saya. Harapannya yang jelas lebih maju lagi, lebih bermain lagi, lebih kreatif, dan semoga bisa ditonton oleh publik yang lebih luas. Yang lebih penting lagi bahwa saya juga ingin membangun publik yang lebih luas, tidak hanya di seni rupa, karena masukan dan input-input yang kita terima dari publik yang lebih luas itu memberikan perkembangan kepada Wayang Bocor yang sangat signifikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk pertunjukan, dalam bentuk komposisi dan segala macamnya. Harapan saya Wayang Bocor nanti akan semakin berkembang, semakin bagus, semakin maju. Secara konsep akan lebih matang lagi. Terus kalau sama tim kita udah oke, semoga makin erat aja, makin bagus kinerja dan kerasa kekeluargaannya. Sebenarnya sebuah pertunjukan itu adalah bukan puncak dari sebuah berkarya ya, tetapi itu akan berkembang. Tapi yang lebih penting bagi saya dan saya sangat menikmatinya adalah proses ketika ini kita menciptakan sebuah pertunjukan ini. Proses sekarang ini kita melakukan perjalanan dan berusaha mewujudkan presentasi karya itu.